Bangun kantor dengan motif arsitekturnya mirip Istana Negara, hingga pemasangan CCTV jadi program Kades Bandar Jaya. Unik dan tampak megah, bangunan warna putih dengan 6 pilar berjejer rapi layaknya Istana Negara. Bangunan tersebut memiliki lebar 21 meter dan panjangannya 11 meter, berdiri kokoh di lahan lebar 25 meter, panjang 40 meter. Itulah kantor Desa Bandar Jaya, Kecamatan BP Peliung, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Siapa sangka kantor pusat pelayanan desa itu dibangun dengan sebagian besar dana pribadi kepala desa. Nama kadesnya Apriansyah AMK. Baru kurang lebih 3 tahun menjabat menjadi Kades Bandar Jaya. Tepatnya dia dilantik 2021 lalu. Menurut Apriansyah, kantor desa tersebut dibangun sekitar Agustus 2022 lalu, dan selesai sekitar Februari 2023. Kini gedung bergaya klasik dan minimalis modern itu menjadi ikon desa Bandar Jaya. Banyak yang takjub melihat kemegahan kantor desa itu. Kantor desa itu pula yang menjadi tempat pelayanan publik yang nyaman bagi perangkat desa dan masyarakat. Betapa tidak, ruangan pelayanan dilengkapi dengan kursi meja dan pendingin ruangan. Apriansyah juga mengklaim bahwa di Sumatera Selatan, kantor desa Bandar Jaya satu-satunya kantor desa yang paling megah dan mirip Istana Presiden atau Istana Negara di Jakarta. Saya terinspirasi membuat kantor desa ini dari beberapa desa yang pernah saya kunjungi di Jawa, katanya, Rabu, 11 September 2024. Ia bercerita bahwa di Jawa sudah ada yang membuat kantor desa yang lebih megah dan bergaya Istana Negara. Di mana di desa yang berada di Pulau Jawa yang bisa dikunjungi itu juga menjadi desa wisata. Sehingga saya berpikir untuk membangun kantor desa yang megah, agar menjadi ikon desa, cetusnya. Diakuinya, membangun kantor desa tersebut menghabiskan dana sekitar 350 juta rupiah. Sebesar 100 juta rupiah dibantu pemerintah kabupaten melalui Dinas PUTR, dan 250 juta rupiah uang pribadi saya, ungkap Apriansyah. Dikatakannya pula, bahwa kantor desa tersebut belum selesai 100%. Masih ada bangunan lama di sisi belakang yang belum ditingkatkan. Kami sudah ajukan, kalau disetujui akan meningkatkan aula belakang, agar sama tinggi dengan gedung depan, dan menambah 2 meter lagi ke belakang, ungkapnya. Lebih lanjut ia menyampaikan, apa yang dikerjakan Kades Apriansyah terinspirasi dari ayahnya dulu. Di mana orang tuanya, pernah menjabat menjadi kepala desa sejak 1990, hingga 2007, atau kurang lebih selama 17 tahun. Alhamdulillah banyak perubahan dan kenangan yang ditinggalkan masa jabatan ayah saya selama menjabat menjadi Kades dahulu, tuturnya. Di antaranya menghilangkan rentenir di desa mereka, melalui pembentukan koperasi. Dulu banyak warga di sini harus kehilangan sawah, karena tidak mampu membayar utang ke rentenir. Setelah adanya koperasi desa alhamdulillah berjalan, rentenir terusir dari desa, ungkapnya. Selain itu, orang tuanya juga pertama kali membangun kantor desa di lokasi kantor desa sekarang. Setelah kantor desa yang bangun ayah saya, tidak ada lagi perubahan yang berarti oleh penerusnya, katanya. Apa yang dilakukan oleh ayahnya saat menjabat Kades lalu menjadi contoh bagi Apriansyah. Saya selalu teringat pesan ayah saya dulu, bahwa jadi pemimpin harus meninggalkan kenangan yang baik bagi masyarakat, tuturnya. Dia juga bertekad, untuk memberikan yang terbaik bagi sekitar 1.800 dan 658 kakak, warganya itu. Dia mulai dengan membangun kantor desa yang berbeda. Selain itu, Apriansyah juga telah memasang 27 titik CCTV yang terpasang di setiap sudut desa. Pemasangan CCTV ini juga merupakan salah satu upaya menjaga keamanan di desa. Sudah banyak pelaku pencurian yang berhasil ditangkap dibantu rekaman CCTV. Saya menargetkan sampai 32 titik CCTV terpasang. Saat ini baru 27 kamera CCTV, pungkasnya sambil menunjukkan layar monitor CCTV di kantor desa itu. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.